ke-13. Jadi kemarin kebetulan yang bursa sajadah yang di Cibubur itu adalah outlet kita yang ke-13 gitu ya. Jadi kita kemarin buka di Februari akhir, terus awal Maret kita grand openingnya yang di Cibubur, dan alhamdulillah respon masyarakat Cibubur juga alhamdulillah sangat antusias dan baik ya sejauh ini gitu. Pastinya kebanyakan kurma ya gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya di bulan puasa itu banyak dari masyarakat kita yang pastinya mencari kurma untuk berbuka gitu. Lalu mereka mencari kurma untuk dibagi-bagikan gitu kan, membagikan untuk teman-teman yang pada berbuka puasa. Juga ada hampers, kita banyak parcel lebaran gitu kan, hampers Ramadan, lebaran. Itu juga banyak masyarakat mencari itu di kita gitu. Dan hampers kita tuh berbagai macam gitu, isinya ada yang kurma, ada yang kurma berbagai macam kurma, ada kurma dengan makanan-makanan Timur Tengah lainnya, terus ada kurma yang kita padu-padankan juga dengan kue-kue kering, ada yang dicampur sama sajadah gitu kan, ada. Jadi ada berbagai macam pilihan untuk teman-teman bisa melihat hampers yang ada di bursa sajadah. Selain itu juga yang menjadi salah satu bestseller adalah sajadah itu sendiri. Nah, kebanyakan sajadah, sarung, baju koko itu banyak orang yang membeli dalam kuantitas lumayan besar untuk dibagi-bagikan juga gitu. Kalau kita melihat dari kemarin apalagi ya, pada saat pandemi kan lumayan ya, itu kita sangat terimbas sekali karena pada saat pandemi 2 tahun tuh tidak ada haji dan umroh, itu lumayan lah berimbas sekali ke kita. Nah alhamdulillah sekarang mungkin sudah mulai kembali ke normal, tahun lalu sudah mulai membaik, tahun ini menjadi lebih baik lagi, mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya juga menjadi lebih baik lagi. Tahun ini berarti lebih bagus dari 2023 ya Bu ya? Alhamdulillah, iya. Oh iya, kita sekarang punya makanan juga. Kita punya program makanan namanya SKF Food. Jadi kita menyediakan frozen food seperti samosa, curry puff gitu kan. Terus udah gitu ada kebab, ada pizza Turki, ada pizza yang biasa, semuanya dalam bentuk frozen. Jadi teman-teman nih, apalagi yang misalnya lagi berpuasa gitu kan, mau beli untuk sahur atau untuk bukaan, beli tinggal nanti digoreng di rumah. Di luar itu kita juga menyediakan nasi biryani, nasi kebuli, ada ayam, ada kambing, dan itu semua sudah dalam bentuk pre-pack, udah ada premixnya juga di dalamnya. Jadi itu udah ada berasnya dan semua bumbu-bumbunya, tinggal dimasukin ke dalam rice cooker, aduk tuh udah jadi gitu loh. Dan termaksud sama ayam atau kambingnya gitu, udah dalam bentuk frozen, tinggal dipanasin. Jadi itu ini banget lah, maksudnya sangat-sangat sangat-sangat memudahkan banget untuk teman-teman yang mau masak buat sahur gitu kan, sangat-sangat praktis gitu untuk masak buat sahur, enak banget, gampang banget. Waduh, kalau ditanya ada berapa macam sajadah, aku sendiri bingung. Itu list SKU-nya panjang banget. Memang hal yang paling sulit di bursa sajadah itu adalah ngelisin sejadah, karena sejadah itu macam-macam gitu ya, dari ukurannya, motifnya, jenisnya. Sejadah itu banyak sekali gitu kan. Jadi ada misalnya kayak sejadah travel aja itu berbagai macam gitu. Kita punya di sini berbagai macam. Karena nama kita Bursa Sejadah, jadi kita sangat-sangat mencoba untuk menyediakan berbagai macam variasi sejadah di sini di Bursa Sajadah gitu. Jadi kalau ditanya harga, ada yang dari 15.000 ada, tapi sampai yang jutaan pun ada gitu. Jadi tergantung dari pilihan masyarakat itu sendiri, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, kita punya berbagai macam sejadah. Dari sejadah itu kan kualitasnya pun berbeda-beda, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berbulu, yang velvet, ada yang non velvet. Nah, itu kembali lagi ke pilihan masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman saya suka nanya, "Ra, kirimin gue dong foto-foto sejadah." Aduh, lo boleh nggak sih mampir aja ke toko lihat sendiri, karena susah mau dikasih lihat tuh, nggak susah ya, paling ada ya sebatasnya aja gitu, tapi itu tidak bisa mewakili apa yang ada di toko gitu. Memang paling enak adalah datang ke Bursa Sejadahnya langsung. Belum. Jujur kalau misalnya ditanya apakah sudah sesuai dengan harapan, belum, masih jauh ya. Tapi membaik ya gitu ya. Alhamdulillah, saya nggak bilang bahwa aduh kita gini, enggak. Saya sangat bersyukur bahwa perkembangannya itu sangat-sangat membaik. Apalagi tahun ini mudah-mudahan ya kita, maksudnya ini ya insya Allah gitu ya, mudah-mudahan tahun ini kan
kuota haji Indonesia pun ditambah sehingga menjadi terbanyak sepanjang sejarah ya gitu ya. Nah mudah-mudahan itu bisa berdampak positif juga buat Bursa Sejadah. Jadi mudah-mudahan harapan saya ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin 2 tahun kemarin kita break, itu kan banyak juga orang yang harus menunggu kan untuk jadwal hajinya, umrohnya. Nah mudah-mudahan tahun-tahun ini tuh jadi yang 2 tahun kemarin jadi numpuk lah ya di tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih sebelum pandemi nih gitu, kita kan selalu bikin target tahunan gitu, otomatis yang harus kita deliver ke tim. Kita harus deliver ke tim sehingga tim juga bisa mendeliver ke bawahnya lagi gitu kan. Nah, Bapak tuh Pak Haji foundernya tuh selalu bilang, kamu tuh bikin target itu tuh ngelangkah-langkahin ini Allah katanya gitu kan. Kalau Allah mau ngasih lebih terus kamu mau apa? Selalu gitu. Tapi kan nggak bisa dong, kita secara manajemen kan kita harus punya yang real gitu ibaratnya gitu ya. Maksudnya minimal untuk kita turunkan ke bawah dan bisa kita turunkan menjadi strategi gitu kan. Nah terus kita udah ini banget lah buat sangat-sangat vision boardnya, blueprint lah, apalah segala macam. Tiba-tiba pandemi, wah itu bener-bener rasanya tuh bener-bener hancur. Rasa tuh kayak yang beberapa saat tuh kayak yang mengangkat semangat diri sendiri aja tuh susah sekali gitu. Jadi justru kalau misalnya untuk saya pribadi aja, mungkin baru akhir-akhir ini saya baru bisa picking up myself gitu ya, abis kayak soalnya kan pandemi itu kan kayak kita dijatuhin bom aja udah gitu, itu tuh kan setengah mati ya gitu. Jadi untuk kita bisa bangkit kembali itu memang butuh waktu gitu. Mungkin kemarin-kemarin juga saya kayak yang udahlah berjalan aja akhirnya kan jadi begitu gitu. Nah baru mungkin beberapa bulan terakhir kayaknya oke nih udah mulai ya harus balik lagi, tetap harus balik lagi gitu. Jadi kalau ditanya mengenai target, mengenai ini, kita target sebanyak mungkin, sebisa mungkin gitu. Sama seperti yang di Cibubur kemarin itu kita dalam sekejap banget gitu. Maksudnya pas kita kayaknya kita udah harus buka deh di Cibubur, kita coba cari, taunya cepet, nggak nyampe dalam waktu 1 bulan kita alhamdulillah bisa buka gitu. Itu luar biasa banget dan harapannya ke depan ada beberapa kota yang memang sudah kita incer lah ya gitu ya untuk membuka Bursa Sejadah. Tapi kan kembali lagi gitu, kadang-kadang kita nggak dapet tempatnya, kadang-kadang mungkin ada beberapa kendala. Bukan berarti akhirnya kita tidak akan buka, tapi mungkin itu harus kendala-kendala atau tantangan-tantangan tersebut harus kita lewati gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini akan bertambah lagi deh Bursa Sejadah gitu ya. Bertambah lagi, kalau misalnya bisa 1 atau 2 atau bahkan lebih, saya akan sangat-sangat bersyukur. Amin. Gitu. Amin. Oke, Bira, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya. Mbak Ita.